Pertama saya akan bilang itu mitos. Tapi juga akan saya garis bawahi bahwa mitos itu tuh bukan berarti nggak ada akarnya ya. Itu ada kolerasi kenapa itu ada benarnya juga gitu. Walaupun akan saya fokuskan kalau itu mitos. Mitos yang kedua, nge-gym mahal nggak sih? Mahal banget nggak sih? Oke. Mitos. Ya. Mitos. Memang nge-gym pertama nggak harus mahal. Hai guys, oke. Kali ini kita ketemu lagi di channel ini. Mungkin juga nanti kalau ini tampil di podcast, mungkin juga di podcast. Dimana kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Karena tamu inilah yang biasanya kalau di kantor tuh di Indonesia saya selalu dihormati, bahkan detak langkahnya itu membuat karyawan bergetar gitu. Tapi kalau dengan abang yang satu ini biasanya saya kena pukul sampai lebam karena ini adalah pelatih saya di kantor. Jadi di kantor ini kita terus sehat ya. Iya, ada MMA. Ada MMA. Jadi spesifiknya mungkin juga MMA, dan kalau yang banyaknya di BJJ ya. Nah, ini dengan Bung siapa nih? Silahkan perkenalkan. Terima kasih perkenalannya, Bung Pimen. Perkenalan sensasionalnya tentang diri saya. Aduh, takutnya pada ini salah paham kalau saya tukang pukul ini di sini. Tapi intinya adalah saya pertama kali kenal Pimen sebagai ya instruktur pelatih MMA. Yang tadi juga Pimen bilang ada aspek BJJ-nya. Tapi nanti mungkin di sesi berikutnya kali ya. Dan ya saya sama Pimen sering berbicara tentang posibilitas bahwa mungkin relationship kita nanti akan di-extend gitu ya ke ranah-ranah tentang nutrisi, tentang pengenalan bagaimana sebenarnya exercise yang benar. Karena kan faktanya ya gitu, jangankan di luar negeri sebenarnya masih pemahamannya tuh masih apa ya, masih terbatas lah tentang fitness ini. Jadi apalagi kita, nah mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sama berbagai pertanyaan. Jadi singkatnya adalah sekarang berarti juga, maksudnya sebelum COVID nih, berarti ngelatih fitness juga, PT-in berarti PT fitness, terus juga ngelatih MMA. Jadi kalau yang belum tahu, MMA itu mixed martial arts. Nah jadi apa dia jatuhnya tuh sebenarnya, aliran atau wadah aja? Orang sering salah paham kalau itu aliran ya. Sebenarnya wadah aja sih. Kita bukan spesifik aliran, yang penting slot bertarung kita pas berdiri, pas lagi bergumul, bantingan dan di bawah itu lengkap gitu. Sebenarnya bebas pilihannya apa aja. Jadi wadah betul. Dan bukan aliran berarti. Bukan berarti aliran. Dia sebetulnya bukan face to face dengan silat. Karena gue lihat kan, kalau lihat baik di Indonesia maupun di luar, dia bisa ada banyak bela diri ya, yang ininya. Nah, berarti tadi, jadi nanti kita akan lebih dalam deh terkait dengan MMA. Penasaran kan? Nanti ada video selanjutnya terkait dengan MMA. Nah, sebelum itu gue tertarik dengan lo menjadi PT. Artinya berarti kan PT itu personal trainer untuk apa ya, bisa kita bilang di tempat-tempat fitness, gym, untuk membantu orang untuk mungkin memaksimalkan potensinya dan nanti sejauh mana pergerakan progresivitasnya. Nah, di dunia fitness itu sendiri sebenarnya PT itu tadi seberapa penting, dan menurut lu fungsinya kayak gimana sih? Oke. Jadi gini, PT jelas sangatlah penting keberadaannya, dan bahkan ada penelitian yang melakukan komparasi antara latihan tanpa PT dan dengan PT. Permasalahannya adalah konsep PT itu sendiri dan kebereksistensi dari PT itu sendiri itu gimana terpaut sama bawaan dari masyarakat Indonesia dan kesadaran fitness di masyarakat Indonesia. Jadi emang ada gap yang sangat besar antara PT di negara ke-1 dan PT kita di negara ketiga gitu, di Asia
secara keseluruhan juga emang cenderung lebih bawah. Nah, kalau ngomongin penting nggak penting, jelas penting. Tapi permasalahannya, argumennya adalah pasti orang berpikir bahwa gue nggak pakai PT juga bisa jadi-jadi aja gitu kan. Nah, itu jatuh nanti ke permasalahan di kualitas PT itu sendiri dan di atmosfer kali ya, atau nuansa secara keseluruhan pemahaman PT di Indonesia itu seperti apa gitu. Karena kebanyakan orang pasti akan memilih orang yang paling besar di gym, yang ototnya paling besar, pasti pengetahuannya paling banyak nih. Nah, cocok jadi PT. Iya, padahal nggak Belum selalu. tentu, Belum nggak tentu, selalu, belum ya. tentu. Ada aspek lain yang sebenarnya jauh lebih penting dari seorang PT gitu. Nanti mungkin detailnya Oke, kali ya. nanti Tapi itu ada bocoran tuh. Jadi sebenarnya, berarti kalau gue bisa simpulin sebenarnya bahwa mungkin orang bisa melakukan gerakan yang sama tanpa PT, tapi ada aspek-aspek tertentu yang mungkin bukan cuma satu, yang PT bisa improve gitu betul, ya. Nah, betul. Pertama, kalau kita berarti ngomongin tadi pentingnya PT, kita tarik lagi sebetulnya bahwa PT ini kan sebetulnya dia ada di lingkaran fitness. Nah, menurut lu sendiri seberapa penting sebetulnya sebelum nanti misalnya kamu menuju ke PT, fitness itu sendiri yang konsepnya juga bukan gaya-gayaan berarti. Betul. Karena kita berkaitan dengan PT dan sebagainya. Seberapa penting menurut lu fitness itu sendiri? Oke, fitness itu sendiri itu sangat penting sebenarnya. Ibaratnya tanggung jawab kita sama diri kita sendiri lah. Dan juga terlepas apapun kepercayaan kita tentang takdir hidup gitu ya. Mau kita sangat determinan bagaimana arahan yang maha kuasa atau nggak percaya sama itu pun, ada istilah ikhtiar gitu kan dalam agama itu sendiri. Betul. Atau kalaupun kita bukan orang yang agamis gitu, lebih sekuler, ya itu adalah langkah asuransi gitu. Walaupun dalam hidup kita nggak pernah dapat kejadian yang parah, tapi asuransi itu langkah masuk akal untuk dilakuin kan, ya kan. Nah, artinya dalam konteks fitness itu sendiri sebenarnya adalah sebuah action yang sangat penting, tapi memang penekanan dan keperluannya itu kurang ditekankan terutama di Indonesia, dan memang kaitannya itu buat atlet aja gitu kan. High performance, high engagement gitu, kayak butuh waktu yang banyak banget dan konteksnya harus kompetitif, padahal enggak gitu. Dan juga sebenarnya bukan karena kita amatir gitu atau bukan seorang profesional atau non kompetitif, bukan berarti kita nggak bisa excel gitu, bukan berarti kita harus biasa aja dalam konteks fitness itu. Nah, seringkali mindset, kan gua mah bukan atlet, kan gua mah kegiatan juga 9 to 5, nggak ada yang berat-berat, nggak perlu olahraga. Itu mindset yang berbahaya. Atau mungkin ngelihat badannya, orang kan biasanya kalau ke fitness, kalau dia nggak kurus banget, gendut banget. Nah, menurut lu, apa benar cuman orang yang ini aja yang butuh olahraga, let's say fitness misalnya gitu. Menurut lu, apakah level ini doang atau sebetulnya bahkan orang yang terlihat baik-baik saja juga butuh, atau gimana? Betul. Jadi butuh sebenarnya. Jadi fitness itu bukan troubleshoot, bukan tweak, tapi lebih ke maintenance. Jadi bukan kita masuk ke gym tuh bukan karena angkanya udah over kita mau turunin, atau karena angkanya udah kurang defisit kita mau naikin. Bukan. Betul. Makanya bukan saya menghina atau merendahkan ya, maksudnya adalah orang kalau sakit langsung ke dokter kan, ya ke dokter tuh memang kalau udah rusak. Tapi dan dokter juga nggak wajib, pasti mereka paham secara keilmuannya, tapi mereka nggak wajib untuk mengajarkan maintenance, ya mungkin basic kali ya. Karena berapa kali sih kita lihat dokter bentuknya kayak atlet gitu, badannya jadi gitu. Jarang kan. Karena mindset utama mereka adalah membenarkan gitu. Nah, tapi orang tuh selalu berpikir bahwa kesehatan tuh adalah ditunggu sampai rusaknya dulu gitu. Baru diobatin. Nah, fitness itu bukan. Fitness itu lebih ke maintenance, dan konteksnya nanti dalam jangka panjang, kalaupun kita bukan orang yang peduli dengan performance, atletik, atau mau kompetisi, sustainability diri gitu. Berarti kan sebenarnya bahwa fitness itu korelasinya sama kesehatan. Betul. Artinya itu kenapa ya? Berarti ada orang di fitness badan udah jadi tapi bertahun-tahun masih fitness. Betul. Iya ya. Karena akhirnya jadi lifestyle. Benar. Dan jadi maksudnya bukan ngejar
kompetisi kan, maksudnya kalau ngejar kompetisi itu kalau teman-teman lihat di dunia fitness kan biasanya kalau orang kadang-kadang ngejar kompetisi biasanya kelas apa nanti naik lagi kelasnya gitu. Iya. Nah itu jelas, tapi berarti kalau ada orang biasa aja, bahkan gua kadang-kadang nemuin orang kantoran kan, dia punya profesi misalnya arsitek lah atau bahkan guru, tapi dia ternyata bertahun-tahun bahkan ada yang belasan tahun, puluhan tahun di fitness. Berarti argumentasinya itu ya bahwa kesehatan, maintenance. Gitu. Betul, maintenance, kesehatan, dan nanti di masa tua kita terhindar dari apa yang disebut muscle atrophy gitu ya. Itu tuh penyusutan otot, tapi bukan dalam konteks yang bagus gitu. Makanya seringkali nggak aneh gitu ya dapat kabar gitu, kakek, nenek, atau siapapun sanak keluarga kita yang udah di atas 50 tahun kepleset di kamar mandi, dampaknya fatal. Kayak langsung masuk rumah sakit. Kenapa? Kan cuma kepleset gitu. Di kita yang mungkin masih di 30, 20 kayak, yaelah paling juga sakit. Ya, betul. Sakit bokong gitu. Tapi di orang yang udah di umur 40-50 fatal. Karena apa? Karena banyak otot-otot yang melindungi bagian vital dan tulang-tulang, terutama tulang belakang, nggak pernah dilatih. Akhirnya damage gitu ya, yang pasti terjadi dalam diri kita nggak bisa dimitigasi dengan baik. Itu kenapa ada artis-artis yang tetap ngelatih tubuh itu dan mereka masih bisa film laga. Betul. Benar juga ya itu. Dan bahkan terakhir kasus yang bagus ya. Kasus yang kurang bagusnya adalah Ruben Onsu pernah masuk rumah sakit karena kurang protein. Artinya adalah walaupun dia beruang dan kurang pemahaman dan kurang exercise ya tetap berdampak gitu. Oke. Sip. Nggak terasa kita ini baru pembukaan di fitnessnya. Gue tertarik ini, kita mau bahas kali ini ininya adalah ada gue tahu mitos-mitos tentang fitness. Nah, kita coba bahas itu karena tadi secara umum bahwa ternyata fitness itu untuk maintenance. Mitos yang pertama adalah kalau lu fitness badan bagus, ntar lu balik lagi. Kalau tadinya lu gendut bahkan gendut lagi. Kalau tadinya lu kurus udah bagus balik lagi. Menurut lu mitos ini bener akan jadi apa ya, mau melakukan buat orang yang fitness sehingga orang ya udahlah gue nggak usah fitness gitu atau gimana? Menurut lu gimana nih? Mitos itu mitos. Pertama saya akan bilang itu mitos. Tapi juga akan saya garis bawahi bahwa mitos itu tuh bukan berarti nggak ada akarnya ya. Itu ada kolerasi kenapa itu ada benarnya juga. Gitu. Walaupun akan saya fokuskan kalau itu mitos. Nah, benarnya, ada benarnya bisa seperti itu adalah karena besar kemungkinan tadi saya bilang. Karena dia itu, tidak ada arahan dari seorang PT, atau kalaupun akhirnya dia nggak milih seorang PT, dia hanya fokus pada actionnya aja. Maksudnya apa? Pada ranah yang paling kelihatannya, mau fitness apa? Angkat besi. Oh ya udah angkat besi, ngelakuin gerakan barbel, ngelakuin dumbbell, barbel, dan segalanya gitu ya, yang bikin capek, yang orang semua konsep atau common sense orang tentang fitness itu apa. Tapi dia nggak tahu bahwa mindsetnya adalah ada aspek yang lebih teoretik di baliknya. Semua orang kan pasti pengen skip bagian teoretik kan. Selalu pengennya udah action aja. Ada benarnya, ada bagusnya. Tapi kalau kita terlalu hanya fokus actionnya aja, nggak tahu mindset yang benarnya, nggak ada yang mengarahkan hal tersebut, kita kan kebingungan ya sebenarnya gitu. Bahwa ada aspek yang jauh lebih penting seperti kalori, asupan gizi, dan sebagainya. Mungkin dia ekstrim gitu di gym, maksudnya bagus gitu di gym gitu ya, semangat, motivasinya tinggi, tapi dia nggak tahu penjagaan kalori, pola makan, terus apakah saya terlalu banyak latihannya atau terlalu kurang latihannya, lifestyle secara keseluruhan yang nggak tahu, yang akhirnya yang tadi Pimen bilang ujung-ujungnya membesar lagi ataupun nggak dapat hasil gitu. Nah, benar-benar. Karena fokus utamanya itu adalah actionnya gitu. Ngegeraknya, tapi setelah itunya enggak gitu. Atau bisa jadi yang gue lihat juga misalnya kayak pas di gymnya bagus, ngejaga makan. Anggap orang yang gendut nih. Terus balik bagus, gymnya bagus, ngejaga makan. Pas abis nge-gymnya udah enggak, artinya bakal kalorinya dibakar, makanannya juga diajar gitu. Betul. Karena orang punya mindset bahwa kan sekarang saya udah nge-gym berarti bebas lah. Iya, benar, bebas. Padahal tergantung kalorinya gitu. Ya, betul. Ya kan? Udah gitu kayaknya jadi double kan ya. Maksudnya lu tadinya anggap lah lu masih nge-gym tapi makan jorok masih penting, kayak bisa jadi habis lah gitu, nggak nambah berat badan. Ini udah kalorinya makannya banyak, olahraganya nggak ada pembakaran. Betul.
Dan lagi kalau mindsetnya adalah toh ya udah sih nanti gue bayar aja dengan nge-gym yang lebih keras lagi. Pertama belum bisa jadi kena cedera. Kalau kita makannya ngaco berarti nge-gymnya harus lebih ekstra cedera. Kedua adalah seberat-beratnya nge-gym nggak akan lebih banyak daripada kegiatan non nge-gymnya. Seberat-beratnya orang nge-gym berapa sih? 4 jam, 5 jam itu aja udah terlalu berlebihan. Sisa hidupnya udah apa? Sekitar 19 jam lagi ngapain? Lebih banyak kan waktu di luar nge-gym. Betul. Artinya faktor yang bikin kita untuk kembali lagi ke badan atau ke keadaan yang tidak ideal jauh lebih banyak ketimbang waktu kita nge-gym. Artinya apa? Kita nggak bisa ngakalin diet yang jelek dengan program atau olahraga atau nge-gym yang ekstrim. Nggak bisa. Udah kalah itu mah ibarat pelari versus kendaraan, udah nggak bisa. Apalagi kalau dua-duanya nggak dilakuin. Betul, Nge-gym udah enggak. Betul. Makanya tadi mau badan sebagus apapun balik lagi ya. Bisa dibilang balik lagi. Betul. Nah, itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, nge-gym mahal nggak sih? Mahal banget nggak sih? Oke. Mitos. Ya. Mitos. Memang nge-gym pertama nggak harus mahal. Emang ada alat-alat yang wajib, yang khusus. Kan mahal itu karena umumnya di mega gym istilahnya kan ya kayak sebut merek boleh apa? Seperti Gold Gym, Celebrity Fitness kan masuknya adalah mereka mega gym. Jadi memang nggak hanya alat-alat resistance training, alat-alat angkat beban aja, ada kelas kardio dan yang memang kebanyakan orang lebih suka tuh. Yang sebenarnya kalau kita fokusnya untuk ngebentuk tubuh agak salah sebenarnya untuk fokus ke kardio. Kedua adalah yang itu pertama yang bikin jadi mahal. Kedua adalah sebenarnya emang bisa di rumah, tapi akan lebih efektif kalau pakai alat gym dan sebenarnya alat yang wajib tuh nggak banyak. Kita hanya butuh bench press, buat squat, buat deadlift, sama dumbbell dan kabel lah. Tapi kabel aja masih bisa digantiin gitu. Atau misalnya gini, di Bandung deh, gym menurut lu mahal gak sih? Bulanannya misalnya gitu. Kalau buat yang lu tahu berapa? Paling gym yang jangan yang kayak tadi. Kalau itu berarti kan emang gym biasa lah yang gym biasa di sekitar masyarakat enggak gitu. sih murah sih relatif murah. Di tempat gua 125, 150 ya nggak sih? Iya, betul. Artinya sebenarnya segitu tuh. Dan itu boleh datang setiap hari loh. Betul. Iya nggak sih? Boleh datang setiap hari. Jadi yang gitu. mahal itu karena ada kegiatan ekstra tadi sebenarnya Ya, dan juga biasanya udah harus sama PT, Ya, misalkan betul. ekstra-ekstra ya metode bisnis ya. Mungkin sah-sah aja dalam konteks bisnis. Oke. Tapi kalau dalam konteks perlu nggak mahal? Enggak. Dan di tempat yang mahal belum tentu arahan yang tadi saya bilang tentang mindset betul. gizi benar juga. Enggak. Karena kebanyakan PT sendiri itu cuman punten-punten ya, maaf, overprice rep counter. Kayak penghitung repetisi yang sangatlah mahal gitu. Gitu. Paling nanti di gym dia PT bakal kayak ya 1, 2, udah 10 masa nggak kuat. Ayo 11, saya bantu 12, 13. Terus bayar kamu sampai 1 juta atau saya pernah dengar sampai 3 juta. Duh, kemahalan untuk mahal banget ya. Rep counter ngitung sendiri aja itu mah gitu. Benar. Dan udah gitu kamu nggak benar-benar diajarin tentang gizi biasanya. Terus juga teknik yang spesifik enggak gitu. Karena saya ngelakuin survei juga sebenarnya sebelum akhirnya kenapa saya masuk dunia fitness, kenapa saya mencoba untuk memberanikan diri untuk melakukan personal fitness apa sih gitu. Sebenarnya ada concern saya juga. Sip. Jadi itu tadi. Berarti kan sebetulnya itu adalah mitos yang kedua. Jadi mitos yang kedua adalah gym itu ternyata nggak mahal, apalagi untuk kalangan kayak saya nih misalnya dulu mewakili teman-teman. Saya nge-gym sebenarnya dari mahasiswa. Cuman sempat terus off lagi, terus on lagi gitu. Nah, saya dulu tuh waktu di mahasiswa tuh sempat mahal ya dan sebagainya gitu. Nah, itu menurut saya sih juga memang mitos gitu. Orang yang pendapat saya dan saya udah tahu selama ini adalah dua hal yang disebutkan bahwa tadi mahal dan kemudian balik lagi jadi gendut atau dari kurus setelah nge-gym itu biasanya orang yang belum pernah sama sekali masuk gym. Betul. Yang mengucapkan itu adalah orang yang biasanya belum pernah sama sekali masuk gym atau masuk sebentar banget. Iya. Masuk sebentar banget. Atau satu lagi ya tadi cuman pengen di bagian actionnya aja, tapi nggak mau di bagian yang aslinya. Karena yang lebih susah tuh sebenarnya ngatur gizinya gitu dan sebagainya. Oke.
Itu yang ketiga. Yang kedua. Eh, kalau kalau mitos yang ketiga adalah kalau kita nge-gym, kita internet ini. Apa tadi ya mitos yang ketiga itu? Gue lupa tulis lagi. Mitos yang ketiga adalah gendut, terus yang kedua adalah ada nggak lu kayak mitos yang orang biasanya bilang Suplemen. oh bukan Apa? gay. Nah, Gay. mitos yang ketiga adalah banyak orang bilang kalau badan lu berotot jadi lu pasti gay. Nah, itu gimana Grey? Mitos juga. Iya, itu juga Jelas-jelas gitu. mitos. Walaupun mungkin kalau kita mau sedikit menyerempet arah sana karena saya punya teman yang termasuk orang LGBT juga dan misalnya pernah ngobrol-ngobrol di sana dan sedikit paham kenapa ada benarnya juga dari hal itu ya karena memang mereka punya male estetik, estetik lelaki yang memang harusnya seperti itu. Tapi juga nggak semuanya dan juga nggak selalu ya. Oke, kalau dari pengalaman lu Grey, dari 100% orang di gym berapa persen? Tergantung tempat gymnya. Syukur ya, jujur ya gue nggak pernah dapat Grey. Entah gue kurang berbaur atau gimana, tapi gue nggak pernah dapat sama sekali. Makanya gue nggak pernah dapat ya. Nah Oke. gitu, jadi oke deh, lu misalnya kasih rambu-rambu deh. Biasanya tempat gym yang kayak gimana, yang banyak, meskipun kata gue ya, kalau mereka gay, ngapain lu ikutan kalau lu emang gak mau, misalnya Iya, gitu kan? betul. Maksudnya gitu. Dan biasanya juga itu tuh terjadi bukan pas latihan kan? Iya. Iya nggak sih? Off Iya, exercise itu lah. di luar, gitu di luar entah sebelum, iya. sesudah, pas main, gitu. Iya. Karena di Indonesia sendiri kan belum terbuka, Iya, dan benar. masih sangat tabu. Akhirnya mereka juga harus sangat hati-hati. Iya, sangat hati-hati. Karena saya juga tahu mereka juga banyak yang belum nggak kayak di luar negeri yang udah mengembrace Iya, itu, betul. kayak masih hati-hati, masih mencoba Ah. mengikuti tatanan budaya. Nah, tergantung tempatnya. Nah, misalnya apa? Makin bersih tempatnya, makin mega gym yang tadi saya sebutkan. Oh, iya. Makin mega gym biasanya makin besar kemungkinannya. Masih. Walaupun di tempat saya gym yang ibaratnya adalah Gym. lebih modest gitu ya, lebih apa adanya gitu ya, nggak mega gym. Ada sih 1-2, tapi ya mereka semua fokus sama kegiatannya sendiri dan Ya, menurut saya betul. mah itu mah hanya rasionalisasi orang yang insecure aja kalau ya gua nggak mau berotot karena gua nggak gay. Itu mah benar. dibikin-bikin aja logical Oh, fallacy, benar, dibikin-bikin benar. aja. Oke. Nggak sih, nggak ada kaitannya sih gitu. Kalau akhirnya lu merasa lu Tapi kan beredar ya nggak sih? Ada. Dulu di tengah-tengah masyarakat kan ada tuh orang bicara betul, bahwa, betul. wah ini badannya bagus, ini nih gitu Iya, makanya. iya bentuk iriya juga, rasa iri atau mungkin apa. Tapi Bisa jadi, bisa iya. jadi. Kan gitu, ada yang ganteng dikit, wah gay. Ada yang stylish dikit, wah gay. Oke, Kan itu, not ya, necessarily gitu kan. Ya, betul. Itu yang ketiga. Nah, kita nggak kerasa udah 22 menit nih. Wow. Jadi kita tadi bahas tentang mitos-mitos yang ada di gym. Nanti kita akan coba bahas lagi tentang tesis-tesis latihan di gym. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Sama satu lagi nih, Grey, untuk pembuka ke sesi selanjutnya yaitu mengenai pendapat lu tentang tadi kalau PT itu selain ngelatih ototnya juga ngelatih mungkin otaknya. Betul. Maksudnya ketika lu jadi Kesadarannya. kesadarannya. Nah, bentuk kesadaran apa dan apa sih biasanya yang jadi yang kalau lu sebagai PT biasanya sampein ke itu apa aja? Oke. Apa ya? Pengetahuan apa sih biasanya yang idealnya memang diketahui oleh orang gym dan di PT? Gitu. Oke. Yang wajib gitu ya Iya. menurut saya. Oke. Pertama adalah ini progresnya butuh waktu. Pertama itu. Mau gimana pun yang kalian lihat di Instagram, oh kok ini bisa katanya 4 minggu atau Hollywood superstar gitu dalam 4 bulan buat acting jadi Aquaman atau untuk jadi acting jadi Shazam dalam 4 bulan dari biasa aja jadi. Nah, itu pertama mereka budgetnya tinggi dan mereka punya ekstra urgent hal mendesak yang ekstra lah. Akhirnya budgetnya aja dah untuk fokus ke situ dan itu udah ranah steroid. Nah, PT yang bagus ya kalau bisa nggak menyentuh ranah steroid. Mungkin itu bahasa nanti. Tapi intinya adalah memberikan kesadaran bahwa ini tuh long run. Jadi take it easy dan emang nggak bisa buru-buru. Nah,
PT yang bagus adalah mencari cara biar klien punya reward system gitu ya, ngerasa dapat sesuatu dari setiap kegiatan yang dia lakuin. Karena jujur orang orang tuh nggak ada yang secara, bukan nggak ada, sedikit lah yang secara natural mau nge-gym gitu, nggak selalu kan. Nah, kalau yang doyan nge-gym ya udahlah, syukur gitu, mau dia salah mau dia benar pasti bakal engage terus. Tapi kan kebanyakan orang nggak, kan nggak doyan. Nah, tugasnya PT adalah untuk ngasih mindset lain selain fisik tuh, ada goals lain loh. Oke, satu. Yang kedua apa lagi tuh? Kedua adalah ya menuntun tentang lifestyle keseluruhan off gym. Karena in gym kita bisa ngontrol sebagai PT ya kan. Performance dan apa yang kita deliver bisa kita kontrol. Saya bisa cerewet tentang itu salah, posisi badannya salah, nariknya salah, ngedorongnya salah. Tapi itu hanya dalam sesi 2 jam lah maksimal dalam gym. Tapi kan hidup 24 jam. Dan 7 kali 24. Nah, aspek gimana mindset mereka tentang approach makanan. Tapi juga nggak terlalu banyak sampai akhirnya jadi, wah rumit banget. Tapi juga nggak terlalu cuek sampai akhirnya nggak dikasih tahu. Karena, maaf nih buka kartu, teman-teman saya yang udah ngerasain di mega gym tertentu yang diwajibkan untuk dapat PT, dengan bayaran sebesar itu, PT-nya masih banyak yang percaya mitos seperti jangan makan karbo malam-malam, nanti tambah berat badan. Jangan yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan aja. Semua itu tergantung gitu, depends. Dan yang tadi makan karbo, aduh, itu pemahaman mitos zaman kuno yang udah didibang berkali-kali bahwa karbohidrat bikin kamu gendut, lemak yang bikin kamu nanti kolesterol dan sebagainya. Saya masih kaget. Masih banyak banget PT yang akhirnya tuh masih salah gitu, salah kaprah sama ilmu. Dan juga antara overtrain ngasih program yang karena dia bodybuilder gitu, biasanya badannya gede ngasih program buat bodybuilder, padahal ini buat everyday people yang natural gitu misalnya. Iya, jadi ngasih program target yang salah gitu, target yang salah. Dan terlalu nge-underestimate juga kadang-kadang, terlalu nge-underestimate atau mungkin overestimate, tapi lebih sering underestimate gitu, mikirnya bahwa masih baru segini aja gitu. Jadi kurang optimal lah intinya. Oke. Itu tadi berarti poin yang kedua. Terus kalau poin yang ketiga tadi gua rada mau dalam di nutrisi. Itu gimana? Oke, di nutrisi adalah itu bagian yang paling penting karena distraction levelnya dan resistance levelnya sangat tinggi. Maksudnya apa? Orang masih mau lah dipaksa untuk ngelakuin kegiatan di gym mau seberat apapun gitu ya. Masih bisa lah gampang dipaksanya. Karena di mindset orang-orang bahwa itu kan sementara, hanya pas di gym aja, setelah keluar gym saya bebas gitu kan. Tapi bagian gizi itu adalah kan kesenangan ya, makan mah gitu. Ya, betul. Kebanyakan orang nggak mau diganggu. Dan emang sebenarnya nggak harus seketat dan sebersih itu yang seperti digembar-gemborkan. Karena rata-rata kalaupun ada beginner gitu ya, pemula yang niatannya tinggi gitu, saya mau banget merubah lifestyle saya demi hidup yang lebih sehat, mau makan yang bersih-bersih, pasti nggak sustain karena terlalu ekstrim. Perubahan yang mau dia lakuin terlalu ekstrim. Selama pengalaman saya dan berbagai penelitian, orang yang selalu berhasil adalah pelan-pelan, jujur sama dirinya. Tapi gitu. Konsisten. Saya mengorbankan. Berapa lama sih kalau misalnya gua gendut, misalnya di 80, terus gua mau turunin segala sesuatunya gitu. Itu bisanya untuk dapat progres berapa bulan sih? Kalau kamu nurut ngikutin dua-duanya nih arahan, dua-duanya bagus gitu ya, latihan dua-duanya sama bagus. nutrisi 4 bulan, 3 bulan udah kelihatan bagus, perubahan. Udah selain fisik, strength juga. Nah, biasanya saya sebagai PT tuh ngasih semacam side goal lah. Semua orang pasti pengen badannya lebih bagus, tapi itu proses yang lama kan. Kadang-kadang orang nggak tahan, nggak sabar. Tapi saya biasanya lebih fokus ke, tuh lihat, minggu ini kamu cuma bisa 30 gitu, ngangkat ini bisa naik jadi 35, 40 dan sebagainya. Walaupun kamu bukan atlet, nggak tujuan untuk gak jadi atlet, itu semua tetap bermanfaat ujungnya dan tetap ngasih reward system di otak kamu yang akhirnya bikin kamu termotivasi terus. Kayak gitu. Itu dia. Nah, itu sekilas masih pembuka. Nanti kita akan bahas mungkin di bahasan selanjutnya adalah kita akan bahas teman-teman kalau misalnya ke gym seminggu nih. Seminggu kan biasanya itu yang diulang-ulang ya, atau dalam rentang sebulan nanti latihan apa aja,
polanya gimana, dan saya akan mau tahu lebih jauh terkait dengan gimana sebetulnya otot itu bekerja untuk recovery dan sebagainya. Oke, jangan lupa nanti kita di video selanjutnya